Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pada ketua kelas untuk memilih ayat. Silakan ketua kelas. Saya Kak. Baik, silakan saudari. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik Pak. Ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Di masa COVID ini kita harus menaati protokol kesehatan ya. Termasuk dalam kelas ini. Ya, ini kamu juga maskernya dipakai, jangan lupa, dan sering juga maskernya dipakai ya. Kalau bisa dibawa hand sanitizer-nya. Ya, baiklah. Ketua kelas sudah absen. Belum Pak. Kira-kira siapa yang sudah masuk pada hari ini? Yang tidak masuk Priti Nesati Pak. Priti Nesati, apa itunya? Ada izin dia? Alpa. Apa? Nanti bilang suruh ke kantor besok ya. Sama orang tuanya ya. Sudah sering dia izin seperti itu, tidak kabar. Baiklah, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang protisa. Benar? Benar ya. Baiklah, kita akan memasuki materi yang selanjutnya yaitu tentang jamur. Nah, ada yang tahu jamur itu apa? Ada yang tahu? Siapa pernah memakan jamur? Ini tolong dihapus dulu, tolong ketua kelasnya. Dibiasakan sebelum guru masuk itu harus dihapus ya, sudah bersih semua. Yang pikir juga itu harus disiplin. Baik, selanjutnya jamur. Ya. Ya Pak. Jamur itu bahasa Latinnya itu apa? Sudah tahu? Saya Kak. Apa itu? Ini. Ungi, ya betul. Jawab saja semuanya bersama-sama, tidak lupa. Ungi ya. Jamur itu bahasa Latinnya ungi. Nah, ada yang pernah melihat jamur sebelumnya? Nah, biasanya dilihat ada di mana itu jamurnya? Di tepi jalan biasanya. Ya, di tepi jalan. Terus? Di pohon-pohon. Ya, di pohon, ya. Terus ada yang pernah makan jamur di sini? Ya, biasanya ditemukan waktu apa itu jamur? Dimakan. Biasa dibuat apa? Jusok. Oh, jusok. Ada yang pernah makan keripiknya? Oh, tidak pernah. Baik. Jadi jamur ini merupakan masuk ke dalam golongan eukariota ya. Yang kemarin sudah dijelaskan yang di Protista kemarin itu masuk ke dalam eukariota. Dan jamur ini sangat berbeda dengan tumbuhan-tumbuhan lain. Karena jamur itu sifatnya itu heterotrof. Ya. Ada yang tahu heterotrof? Mungkin kalian sudah belajar? Ya? Bisa membuat makanan sendiri. Ya, itu heterotrof atau autotrof? Ya, autotrof itu bisa membuat makanannya sendiri. Heterotrof itu Dengan cara bekerja tergantung dari lingkungan. ya, itu heterotrof. Jadi dia bisa menghasilkan makanan sendiri atau tidak? Tidak, ya. Jadi jamur ini lain dari tumbuhan lainnya. Karena tumbuhan yang lainnya itu menghasilkan makanan sendiri dan tidak bergantung pada senyawa lain. Jadi dia memperoleh makanannya dari hasil fotosintesis itu sendiri. Jadi manusia, hewan, dan jamur ini salah satu tumbuhannya itu autotrof ya. Dia butuh sesuatu dia butuh dari yang lain gitu untuk memperoleh makanannya sendiri. Nah, di dalam jamur itu ada yang bisa dimakan, ada yang tidak bisa dimakan. Ada yang parasitisme dan juga ada yang mutualisme ya. Seperti jamur yang biasa dimakan itu akan memberikan mutualisme ya, baik pada manusia dan juga lingkungan lainnya. Tetapi di Indonesia biasanya itu banyak kasus-kasus keracunan jamur karena kurangnya edukasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga tidak tahu jamur ini bisa dimakan atau tidak. Nah, perlu kita ketahui ya bahwa jamur itu ilmu yang mempelajari tentang
jamur itu merupakan ilmu mikologi. Ini videonya kenapa harus ini? Tidak diisi ya? Ya baiklah. Ya mikologi. Kita ilmu yang pelajari tentang jamur itu merupakan mikologi. Nah, di dalam mikologi ini itu menjelaskan tentang perbedaan jamur dari tumbuhan yang lain dan menjelaskan ciri-ciri jamur dan juga cara reproduksi jamur itu sendiri. Nah, di sini perbedaan jamur dengan tumbuhan lainnya itu yang pertama autotrof dan heterotrof, kan? Benar? Nah, itu salah satu perbedaannya. Nah, di perbedaan kedua ini itu jamur tidak memiliki akar dan batang, kemudian daun, tidak mempunyai itu semua. Nah, akan tetapi tanaman lain itu mempunyai akar itu semua ya. Nah, jamur itu memiliki ciri-ciri, ada 3 ciri-ciri, yaitu merupakan organisme eukariota yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan dinding selnya itu tidak mengandung selulosa. Nah, selulosa itu seperti karet ya, kenyal-kenyal seperti karet. Nah, itu tidak memiliki selulosa, tetapi memiliki karbohidrat kompleks seperti kitin, mana, dan glukan. Nah, ada yang tahu kitin itu di mana? Di kuku. Ya, di kuku. Selain di kuku di mana? Ada yang tahu? Di rambut. Ya, di rambut itu mengandung kitin juga. Di cangkangnya itu juga mengandung kitin ya. Nah, cara reproduksi jamur. Ada yang tahu cara reproduksinya bagaimana? Aseksual dan seksual. Nah, betul. Bisa membedakan apa itu aseksual dan seksual. Aseksual yaitu dengan membentukkan spora, sedangkan seksual melalui kontak langsung. Ya, baik, betul. Jadi biasanya kalau di tumbuhan itu aseksual dan seksual itu tidak melibatkan kelamin jantan dan juga kelamin betina ya. Tapi kalau kalau seksual itu melibatkan kelamin jantan dan kelamin betina. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan dari saya ya. Mungkin bisa dipersiapkan videonya di pertemuan berikutnya. Baik, pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi klasifikasi jamur ya. Kita akan melakukan secara online. Jadi linknya akan saya bagikan setengah jam sebelum kita mulai linknya. Yang pertama 15 menit saya tidak akan izinkan. Jadi mohon tepat waktu. Baik, jangan lupa isi refleksinya di link yang sudah saya bagikan. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk kelasnya jangan lupa absennya ya. Jangan kantor sekarang. Oke, baiklah. Oke, bisa kita mulai? Bisa kita mulai pembelajaran kita pada hari ini? Halo? Apakah suara saya terdengar jelas? Baik, sambil menunggu yang lain untuk join di Zoom ini, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, silahkan ketua ininya mana? Silahkan beritahu teman-temannya untuk segera memasuki link Zoom ini karena kita akan memulainya. Ya, bahas tentang jamur dan definisi jamur serta ciri-cirinya. Nah, sekarang kita akan memasuki tentang klasifikasi jamur ya. Nah, berdasarkan cara reproduksi secara generatifnya, jamur itu terbagi-bagi ya. Itu ada zygomicota, ada juga ascomicota, dan juga ada deuteromicota, dan yang terakhir itu ada basidiomicota. Nah, ini klasifikasi jamur ini berdasarkan cara reproduksinya secara generatif. Nah, ini bisa dilihat, ini contoh zygomicota ya. Bisa dilihat di sini. Di sini ada Sporonium dan ada Sporonigiopspores dan ada bagian-bagian Sporonioper. Nah, di sini bisa kita lihat ini berdasarkan contoh zygomicota ya, yang jenis jamur zygomicota. Nah, zygomicota ini itu dinding selnya tersusun atas zat kitin. Masih ingat yang kemarin zat kitin? Masih ingat? Nah, ya.
Baik, bersifat itu zygomicota itu mempunyai sifat multiseluler. Ada yang tahu multiseluler apa? Ayo, multiseluler apa itu? Memiliki banyak. Ya, betul. Dan zygomicota ini ya berikut ini yang ada di PPT ini merupakan ciri-ciri dari zygomicota. Hifanya tidak bersekat, mengandung inti haploid dan memiliki keturunan diploid lebih singkat. Reproduksinya vegetatif dengan membentuk spora dan reproduksinya generatif dengan konjugasi yang menghasilkan zigospora. Contohnya itu Rhizopus sp. Ada yang tahu Rhizopus sp ada di mana? Yo. Ya, betul. Jamur pada tempe ataupun jamur pada roti ya, yang kalian pasti sudah praktikum di semester 1 lalu itu tentang Rhizopus sp. Ya, benar? Apakah kalian pernah praktikum tentang itu? Ya, kita akan melanjuti ke materi selanjutnya, yaitu ada siklus hidup zygomicota. Nah, ini siklus hidupnya ya, bisa kalian lihat di sini. Kita langsung saja untuk menyingkat waktu. Nah, ini contohnya dari Zygostolonifer yang ada di roti dan juga ada Zygospore ya, yang pernah kalian lihat di bawah mikroskop yang waktu itu pengamatannya tentang tempe ya, tempe dan roti. Nah, langsung saja kita masuki yang berikutnya, itu ada Ascomycota. Nah, berikut ini ada ciri-ciri Ascomycota, bisa kalian lihat sendiri. Sama dengan Zygomicota ya, itu dinding selnya tersusun atas zat kitin dan dia ini mempunyai unisel dan multiseluler. Nah, Zygomicota tadi itu hanya multiseluler, tapi ini ada uniselnya juga. Nah, bisa dilihat di sini. Biasanya kalian sering temukan tidak? Sering Pak, di jalan. Ya, betul ya. Ya, nah, Basidiomycota ini sangat sering kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini berikut ini ciri-cirinya. Dinding selnya itu tersusun atas zat kitin sama dengan Ascomycota tadi dengan Zygomicota, dan multiseluler ya. Sama dengan Zygomicota itu hanya uniseluler, dan bisa dilihat tidak jauh beda dengan Zygomicota dan Ascomycota yang sebelumnya. Nah, contoh jamur ini itu ada jamur Amanita, Muscarina, dan Valvoriella fulvaceae. Nah, jamur ini itu biasanya beracun ya. Jadi kita harus hati-hati ketika menemukan jamur yang merupakan klasifikasi dari Basidiomycota. Nah, yang terakhir itu ada Deuteromycota. Nah, Deuteromycota ini hampir sama dengan jamur-jamur yang lain, itu dinding selnya tersusun atas zat kitin dan multiseluler sama dengan Zygomicota dengan Basidiomycota tadi, dan hifanya bersekat, tidak jauh beda. Nah, ini berikut ciri-cirinya tidak jauh beda dengan klasifikasi jamur sebelumnya. Nah, contohnya itu ada Mycoporium audionio. Nah, ini merupakan penyebab ya, jamur ini merupakan penyebab penyakit kurap pada kepala ya. Apakah kalian pernah di kepalanya merasakan gatal gitu, atau di bagian kulitnya terkena kurap? Ayo. Apa Pak? Tidak dengar. Nah, ini jamur ini, salah satu jamurnya ini penyebab penyakit kurap itu merupakan salah satu contoh dari klasifikasi Deuteromycota ya. Apakah kalian pernah terkena gatal-gatal gitu di bagian kulitnya? Tidak Pak. Tidak, alhamdulillah ya. Jadi terbebas dari jamur ya. Kalau jika ada gatal-gatal kayak ada tanda-tanda kurap, itu merupakan penyebabnya utamanya itu merupakan jamur Mycoporium audionio ya. Baiklah, mungkin ya. Baiklah, cukup sekian penjelasan yang bisa Bapak berikan pada pertemuan kali ini. Kita akan akhiri sekian. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ke grup WhatsApp ya bertanya. Jadi